map terakhir. Penentuan skor sementara 2-2 antara Visual dan juga Iya. EVOS Esports. Betul. So, this is it. Kita akan segera masuk ke dalam penentuan. Yes. EVOS dan juga Visual. Sama Greg, mana suaranya? Let's go, ini dia menjadi satu match penentuan. Siapa yang akan melanjutkan perjalanan ke arah Grand Final EVOS Esports ataupun Visual Esports. Terus saja, sekarang kita masuk kembali ke arah Search and Destroy. Dimana tadi sudah ada kill pembukanya dari Andudu yang sudah harus terpick off oleh Fran. Oke, lihat lu, sabar dulu. Karena tentu saja informasi belum didapatkan oleh pihak manapun juga. Dan tentu saja ini menjadi match point atau match terakhir untuk mereka berdua juga. Jadi benar-benar hati-hati banget, super hati-hati. Bahkan gak mau memunculkan kepalanya saja. Tapi Sanji masih berjaga melihat lagi. Nix mencoba masuk, tapi sayangnya malah menjadi satu buah pertukaran kill. Nix mendapatkan double kill sekaligus. Membuat Visual hanya misalkan 2 player saja. IMR sudah mendapatkan satu buah informasi. Star di depan masih bisa untuk didapatkan malah IMR-nya yang menjadi satu buah keuntungan untuk arah Visual sendiri. 2 versus 2, satu buah angka yang cukup imbang tapi Fran terus mau keberadaan Rizky double kill. 1 poin untuk EVOS. Wow, Rizky yang berhasil masuk langsung menculik 2 pemain dari arah tim Visual. Dan mengamankan kondisi 2 melawan 2 di round pertama. Memasuki round kedua, dari kedua tim bakal mulai melakukan set up tapi dia ramit. Sayang sekali, tappingan dari seorang Nix belum connect. Namun informasi nampaknya sudah didapatkan. Bakal terjadi fight lanjutan. Belum, masih ditahan. Dari sebuah gerak dimasak dilemparkan menuju ke Ramit. Belum ada informasi lagi. Dan saat ini dari kedua tim masih mencoba untuk mencari celah. Coba untuk mencari informasi. Namun nampaknya Nix sudah mengetahui beberapa lokasi lawan. Dari Winery, dia sepertinya melihat satu orang yang sebelumnya terpantau di sana. Sedangkan Trickster juga cukup waspada. Dengan tembakan dari PKM-nya, berhasil melukai beberapa damage. Walaupun lawannya emang bisa untuk recovery lagi. Dan saat ini sudah memasuki 1 menit kedua. Dan belum ada tanda-tanda dari arah tim Visuals. Lebih condong ke arah bomb site mana. Mereka pun sepertinya bermain cukup hati-hati. Mulai memasuki sebuah granat yang nampak perlu disadari juga. Mereka jalan secara perlahan. Menunggu dan terus menunggu. Saat ini lompat, Franz kelihatan. Tapi Aimer sayang banget tappingannya base. Dan Rizky coba pull up lagi, namun Rizky pun sobang. Dan saat ini 3 orang yang tersisa harus melawan 4 orang pemain. Di arah tim Visual, namun all di take down oleh seorang Sanji. Satu buah bayaran yang cukup manis kali ini. Dan Andudu pun melihat ke arah tengah, tapi di follow up langsung oleh seorang Mystics. 3 melawan 2. Sanji yang coba muncul dari arah belakang. Posisinya udah mulai ketahuan juga. Tapi Mystics bakal coba di follow up, namun jump shot yang connect. Dan Nix kali ini the last man standing. Mencoba untuk masuk. Dari arah belakang, Mystics pun bakal coba untuk menghindari tembakannya. Buying time coba dilakukan. Mereka bakal menunggu saja karena yang butuh waktu adalah seorang Nix. Tapi kemudian connect, tapi sayang sekali 1 lawan 2 sulit. Dan Visual 1-1. Wow, ini dia. Visual mulai mendapatkan poin. Masuk ke sebuah sektor memang butuh pengorbanan. Harus ada yang tumbang tapi bukan masalah besar, ternyata masih tetap bisa juga untuk diamankan. Kita akan melihat lagi, melanjutkan kembali, sudah ada duel. Dari jarak cukup jauh, masih bakal coba dibuka, ternyata ada serangan Andudu. Kali ini harus tumbang di tangan 1 orang Fran. Coba untuk main cepat dari arah Visual, Sanji menghilang begitu saja di tangan seorang Fran. 2 kali, oh Magic hampir aja tumbang dengan lemparan frag grenade. Untung masih bisa repositioning terlebih dahulu ke arah belakang. Dan kali ini akan ada posisi retake terlebih dahulu yang bakal coba untuk diambil oleh para penggawa EVOS. Masih coba kelihatan satu kepala, tembakan masih belum connect, bakal coba untuk diopen. Rizky membuka badannya terlalu luas sehingga harus tumbang begitu saja. Aimer rebut 1, 2, tapi nampaknya Aimer kali ini akan kesulitan.
Apakah bisa? Masih ada waktu 20 detik. Lawan 3 player sekaligus. Bukan hal yang cukup mudah. Aimer kali ini bakal coba untuk tembak sama seorang Franz. Terbuka badannya dan sulit. Dipaksakan untuk mundur begitu saja. 10 detik waktu yang tersisa. Tidak ada waktu lagi. Aimer kali ini nampak harus merelakan begitu saja dan dikejar-kejar. Oleh 3 player sekaligus. Dapat 1, 2 orang. Tapi nampaknya harus gagal. Tidak ada clutch kali ini. 2-1 untuk Visual. Wow, tapi Aimer berhasil membuktikan bahwa aimnya tidak main-main. Bisa untuk menumbangkan 4 player total. Dan menyisakan hanya 1 saja walaupun lagi-lagi secara objektif. Visual berhasil untuk memenangkan round yang ketiga tadi. Tapi sekarang kita akan masuk round keempat. Dimana sekarang terus saja coba untuk reset kembali dari round sebelumnya. Next berhasil mendapat 1 buah informasi. Berhasil untuk langsung menumbangkan bar. Dan Rizky dapat double kill. Sementara itu dari Visual dalam bahaya. Trickster menjadi last man standing. Sanjar ditumbangkan, tapi Trickster juga tidak bisa langsung saja melonggarkan satu buah kemampuan untuk survive, tapi Trickster harus hilang begitu saja. 2-2. Wow, cepet banget. Kombinasi luar biasa. Dari 2 main jarak jauh yang dimiliki oleh EVOS Esports di sana. Maju ke arah side B. Bukan pilihan yang manis sepertinya buat tim Visuals di round keempat sebelumnya. Dan saat ini dari kedua tim bakal mulai menata kembali gerakan mereka. Franz punya informasi. Melihat sebuah pergerakan yang sudah mulai datang. Dia pun mulai mengambil posisi. Dan kali ini Rizky dan juga Franz cukup dekat. Tapi Rizky terlalu terbuka dan berhasil dihilangkan. 1 buah celah mulai diamankan. Visuals pun kali ini bakal mencoba untuk mengambil 1 buah langkah cepat. Mereka mulai bergerak, tapi di belakangnya seorang Nyx yang mencoba untuk bertahan. HP-nya cukup low, bakal coba mundur dulu aja. Menunggu teman-temannya lagi, tapi Aimer tumbang. Dan bahkan Trickster flanking ke seorang Andodo. Dan 2 orang tersisa. EVOS dalam bahaya. Namun 2 orang yang tersisa kali ini posisinya masih belum diketahui. Pelan-pelan Sanji mulai masuk, sayang sekali ke checkdown dan gak bisa terlalu banyak. Dan Visual 1 poin lagi, 3-2. Mulai dipimpin oleh Visual. Kalian bisa lihat bagaimana retake sebuah site agak sedikit sulit. Dan lagi-lagi kita akan ada pause terlebih dahulu. Dia yang kita tunggu, tapi ternyata gamenya sekarang udah dimulai kali ini. Sekarang masih sama. Aduh, Rizky udah tumbang di tangan seorang Franz. Tapi Wow! berhasil merebutkan 2 player sekaligus. Aimer juga mengantongi seorang Magic. Sisa 2 player dikandangin. Andodo hadir kali ini. Dan sisa 1 orang Trickster yang entah kemana. Nampaknya tertinggal di area barel. Masih ada Aimer yang menutup 3-3 pertarungan alot kali ini. Yes, dan terus sekarang kita langsung kembali lagi ke round yang ke-7. Dan lagi-lagi poinnya kejar-kejaran banget ya. Tapi tadi memang bisa dikatakan untuk di round yang ke-6 EVOS benar-benar start dengan sangat amat cepat, sangat amat tepat. Dan bisa untuk mengeliminasi teman-teman dari Visual dengan begitu cepatnya juga. Tapi sekarang terus saja berganti round, berganti kembali strateginya. Ada yang lompat-lompat tapi Trickster di sisi lainnya malah terpick off. Sebagai Deramit sudah mendapatkan 1 buah informasi, harus tersabar terlebih dahulu. Tapi tadi dengan 1 buah trik atau 1 buah pick off yang didapatkan, Trickster langsung dieliminasi begitu saja. Sekarang Visual kekurangan 1 player untuk bermain di round ini. Sementara itu EVOS masih sabar-sabar dulu aja karena mengingat di sini attacker timnya berada di tangan Visual dan tentu saja Visual memiliki tugas untuk landep bom, tapi Fran yang lagi diam-diam saja malah bertemu langsung dengan peluru panas dari Rizky. Seperti Magix masih mencari-cari 1 buah informasi tambahan untuk membantu teman-temannya. 3 player tersisa dari Visual, Oh, Zen dan juga Magix mencoba untuk mencari-cari di manakah para player EVOS berkumpul, bersembunyi. Karena sini EVOS masih lengkap dengan 5 playernya yang tentu saja ini akan menjadi 1 buat tantangan tersendiri untuk Visuals. Masih sabar, tentu saja EVOS sabar karena ini adalah defendernya, tapi Rizky di sisi lain harus langsung ditumbangkan. Magix melihat, mencoba mencari-cari lagi informasi, tapi di depannya ada Andudu dan langsung saja one shot one kill diluncurkan oleh Magix. Sekarang 1 buah informasi itu saya berhasil didapatkan 3 versus 3 sama seperti skornya juga. Tapi Deramit hati-hati, ini dia Magix dengan shotgunnya ternyata masih bisa bermain
dengan sangat amat baik. Dan sekarang hanya menyisakan Aimer seorang diri. Sementara itu Sanji tadi berhasil ditumbangkan oleh All. 1 versus 2. Apakah bisa dari seorang Aimer langsung nge-clutch momennya. Aimer harus mencari-cari terlebih dahulu. Tapi ternyata Magix lebih ready dengan shotgunnya. Dan sekarang dari Visuals unggul 1 round. Wow, finally mereka berhasil unggul lagi. Setelah tadi kita lihat beberapa round sebelumnya, terlihat tidak ada yang bisa lebih unggul dibandingkan dari tim yang lainnya. Dan udah masuki round ke-8. Masih dengan posisi yang sama. Vivo sebagai defender tapi dia Ramit. Ya udah mulai ditembakkan dari seorang Sanji harus tumbang. Di tangan seorang Trickster. Sebuah kerugian di awal round dengan kehilangan Sanji. Yang punya advantage jarak middle, bahkan Andudu pun ikut hilang di tangan seorang Fran. Semakin terlihat keunggulan Visuals buat di round ke-8 ini dengan 5 orang yang masih ready. Dan bahkan mereka udah mulai masuk setup. Planting the bomb di arah bom site B pun sudah mulai mereka lakukan. Hanya tinggal menunggu saja 2 orang yang bakal datang menuju ke arah satu buah perangkap yang memang sudah mereka siapkan. Berat banget. 2 melawan 5 dengan timer yang terus berjalan. Mereka pun apakah bakal crossing, 2 orang dihilangkan. Tapi sayang sekali bayaran terlalu mahal karena mereka harus kehilangan semua pemainnya. Dan 5-3 Visuals unggul di sini. Dan kita bakal switching side. Ini bakal jadi berbahaya ketika switching side terjadi. Apakah EVOS akan jauh lebih mulus menjadi attacker atau justru Visual yang akan hadir sebagai defender yang begitu kuat? Kita sudah mulai memantau dari serang Sanji kali ini. Beberapa prediksi shot coba untuk dibuka terlebih dahulu. Mencari informasi saja. Lemparan satu buah frag granat juga memancing beberapa posisi yang mungkin bisa terbuka. Sisi yang berbeda Nix akan coba untuk melebarkan sayapnya. Berada di area barel kali ini demi bisa untuk mencari info di mana para player dari area Visual. Yang sudah mulai dipantau. Oke, kosong semuanya. Bisa mundur, bisa tarik ke arah belakang. Set A-nya ternyata sudah mulai diisi oleh 4 anggota sekaligus. Begitu banyak penumpukan yang terjadi. Masih ada inisiasi yang bisa dimainkan oleh keduanya kali ini. Sabaran EVOS, maka akan membuahkan hasil yang manis. Justru akan sulit untuk mereka. Kelihatan 2 player melakukan repositioning terus-menerus di area side A-nya. Masih belum ada gerakan yang cukup krusial. Kali ini kalau kita melihat bagaimana seorang Rizky juga perlahan mulai membuka jalan. Wih, di arah B-nya benar saja. Sudah ada Trickster yang bakal coba untuk di-take down di tangan serangan Dodo begitu saja. Jalan terbuka ke area sektor D. All coba untuk mengendap-endap. Kelihatan masih belum. Nah itu dia Rizky. Mendapatkan satu orang All yang tidak melihat sama sekali. Ngecik terbaca. Di balik tenda darurat harus tumbang di tangan satu orang Zen. Sekarang regrouping harus coba dilakukan. Hanya begitu kosong Andudu. Mulai hadir juga. Kali ini satu inisiasi pemasangan akan coba dilakukan. Gagal. Namun ternyata di area yang berbeda 2 anggota harus menghilang dari area Visual. Menyisakan satu orang Fran. Mana sekarang bom akan segera di-planting terlebih dahulu. Fran lawan tapi pasti kelihatan satu orang selesai sudah 4-5 EVOS mulai menyusul. Lah itu dia, satu gap perbedaan poin bukanlah satu buah penentuan atau poin yang bisa untuk tidak begitu sudah dikejar, masih dikejar sekarang bahkan dengan switching side yang terjadi. EVOS menjadi attacker team, langsung menunjukkan taringnya di sini dengan wipeout dengan cukup rapi ya, walaupun tidak begitu cepat tapi tetap cukup rapi. Dan Next sudah mendapatkan satu buah informasi di arah depan, di arah mid sudah ada sliding, sudah ada satu informasi yang diluncurkan juga ke arah teman-teman yang lain. Sementara itu masih berjaga juga dari kedua tim dari beberapa titik yang sudah mereka tentukan. Aimer di situ dia bertemu dengan Zen yang sedang menunggu kehadiran yang malah menjemput pick off-nya sendiri. Trickster mencoba mencari beberapa informasi kembali. Tapi sayangnya teman-teman dari EVOS juga bersembunyi dengan cukup baik. Ini ya, ada momen yang terjadi kembali kah? Tapi sekarang Rizky yang sudah lebih ready. Dan Magic harus langsung ditumbangkan begitu saja. 3 player tersisa dari arah Visuals. EVOS dengan sangat baik menjaga daerah masing-masing. Tapi sisi lain Andudu dan Nix malah menjadi satu buah kill pembuka. Double kill masih diamankan oleh Trickster. Dan sekarang udah mulai disamakan kembali dengan 3 player saja yang tersisa dari masing-masing tim. Rizky mencoba berjalan terlebih dahulu, menjaga stepnya, tapi ada All yang sudah ready. Ada lagi yang masuk, double kill All. Aimer di depan dan triple kill. Berhasil diamankan oleh All dan membuat Visual unggul 2 poin kembali. Waduh,
Bahaya banget, mulai panas kembali. 3 orang yang masuk dan berhasil dihadapi dengan sangat cepat. Ya kalau kita lihat dari Evo sendiri datangnya satu-satu. Dan tuh udah ready banget, tempat ke arah mereka semua lompat masuk ke arah posisinya Namun saat ini sebuah serangan cepat dilakukan dari Visual. Mereka maju, tapi Sanji mulai bersiap. Dengan angle yang luar biasa cantik, dia pun berhasil menghilangkan 2 pemain. Kondisi saat ini 3 melawan 3. Dan dari arah tim Visual bahkan hilang 1 pemain lagi di tangan seorang Rizky. Keunggulan mulai tampak. EVOS kali ini sepertinya bakal bangkit di arah round ke-11 ini. Mereka pun nampaknya mulai mencoba mencari objektif apa yang bakal mereka lakukan tentunya buat di round kali ini. Dari lawan yang belum mereka ketahui lokasi keberadaannya, mereka fokus buat akan planting the bomb di arah side B. Misi coba kelihatan, bakal spray, namun Rizky bakal mundur dulu. Cari posisi yang lain karena dia sadar lawannya masih 2 orang. Satu lagi kelihatan, informasi bakal di-share dan berhasil menghilangkan seorang Rizky kali ini dan 2 melawan 2. Tapi waktu terus berjalan. Pun tertangkap di tengah dengan 50 gas dari seorang Nyx. Membuat tentunya Mystics tinggal sendirian. Waktu 16 detik. Buying time coba dilakukan tapi bunyi diffusing terdengar dan Sanji langsung follow up. Dan 5-6 masih terus dijaga walaupun EVOS sudah tertinggal tapi mereka masih bisa keep up. Gila! Pelan tapi pasti terkejar nampaknya dari skor yang ada. Kalau seri-seri kayak gini jelas overtime ada di depan mata kita semua kawan-kawan. Lihat posisi, sekarang akan coba turun ke EVOS. Aimer mendapatkan 1 orang trickster yang coba untuk masuk secara gegabah kali ini. Jalan terbuka, info yang menarik, langsung coba untuk diolah. Lihat area B-nya sudah mulai dikuasai. Sekarang bakal coba untuk dipaksakan sama seorang Aimer. Dapat 1-2 orang Aimer menyala. 2 player yang tersisa dari Visual. Tidak akan mampu untuk masuk secara gegabah. Mereka nahan secara perlahan. Udah mulai kelihatan, tembakan coba dibuka. Sudah mulai terbaca dari segi posisi berada di sisi atas. Masih bisa dihilangkan dari serang Icik dapat 1 di area yang berbeda, tapi tidak akan lama. EVOS 6 sama. Bayu Kodok baru muncul lagi, harus merasakan overtime terus saja, tidak bisa semudah itu. Dan itu dia sudah banyak sekali dukungan-dukungan yang sudah mulai dimunculkan juga disuarakan oleh para penonton di sini. Tapi sekarang kita masuk kembali di mana 6 sama bukanlah angka yang bisa untuk menutup game kali ini. Mengingat inilah match terakhir juga, match penentuan. Tidak bisa secepat itu, tidak bisa semudah itu. Sementara itu lihat dulu, masih coba untuk di set up di area A dan B-nya. Tapi masih belum ada informasi yang berhasil untuk didapatkan. Tapi lihat dulu Nyx mencoba mencari informasi. 1 buah flag grenade dilemparkan. Belum ada 1 info yang cukup berharga bisa diamankan oleh EVOS. Sementara itu Visual juga masih menjaga untuk positioning mereka. Tapi Fran, oh my god, Nyx quickscope yang sangat amat manis. Quickscope yang sangat amat cantik. Nyx harus mencoba berputar kembali. Melihat lagi, mencari lagi siapakah korban selanjutnya. Sementara itu masih lihat ada yang lewat dong dan terus saja sudah didapatkan informasi tersebut. Dilanjutkan saja ke arah teman-teman yang lain di mana Visuals juga sekarang harus mengeliminasi 1 persatu dan Rizky harus ditumbangkan. Dan masih 1 persatu saja, masih cukup menjaga step tapi dari arah atas berhasil untuk mendapat 1 player. Di depannya ada Andudu, langsung saja diberikan defisit cukup besar walaupun hanya menjadi 1 buah pertukaran kill. Masih ada backup yang diberikan oleh Magix, sementara sisi lain Zen harus hilang. Magix berhasil menemukan Sanji. Sekarang di depannya Aimer, hati-hati karena selanjutnya ternyata connect lah sekarang Magix. Dan sekarang Tristan di depannya ada Aimer dan malah dibalikin. Dan Visual mendapatkan 1 poin kembali. Waduh, ini tegang banget sumpah posisi dari seorang Aimer ya. Walaupun dia akhirnya tahu tepat di belakangnya ada lawan lagi. Lawan terakhir, tapi karena HP-nya low dia nggak bisa melawan balik. Dan ini menuju ke arah round 14. Dari kedua tim masih memperlihatkan permainan yang sangat imbang sekali tentunya. Ada pergerakan dari kedua tim, namun nampaknya Zen yang terluka terkena sebuah spamming granat. Masih bisa recovery dulu. Hati-hati, dia Ramit. Tempat pertukaran para sniper terjadi di round-round sebelumnya. Namun timing banget, Nyx memalingkan pandangannya di saat Mystics keluar dari arah beranda. Dan menghilangkan
satu nyawa penting, satu nafas penting, kill paling banyak, dan sniper player dari tim EVOS. Dan ini berat untuk melakukan satu buah serangan cepat dengan tidak ada backup dari kejauhan. Mereka butuh untuk menculik satu orang untuk menyamakan jumlah pemain. Dengan kondisi seperti ini, EVOS harus bisa bermain lebih aman lagi dan tidak terlalu terburu-buru. Karena dari visuals yang saat ini menjadi defender, mereka juga nampaknya bakal coba untuk memainkan objektifnya dengan lebih rapi lagi. Belum ada yang saling melihat di antara keduanya, mereka masih saling menunggu saja. Tapi beberapa lemparan utility juga nampaknya sudah mulai memperlihatkan keberadaannya satu sama lain. Tapi B6 dapetin Rizky lagi. Dua orang yang hilang. Semakin berat buat tim EVOS kali ini. 5 round. Bahkan B6 miss. Follow up lagi. Aimer masih bisa bertahan tapi Sanji mencolong Tracer. Aimer tiris banget bahkan 2 orang. Follow up masih sedikit terlambat. 2 melawan 3. Aimer coba untuk masuk lagi tapi hilang di tangan seorang Fran. Tapi Sanji udah tinggal sendirian. Dapat informasi lawannya 2-3 orang datang dan dia tidak bisa bertahan. Dan visual match point. Ini dia momen penentuan. Akankah visual masuk menuju ke babak grand final? Atau EVOS bisa mendapatkan momen comeback? Kita akan melihat sisi di antara keduanya. Coba untuk bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat kali ini. Tidak mau bermain dengan cara yang lama. Dengan satu buah flashbang, satu orang tumbang begitu saja dari arah visual. Namun lihat dari saya dapat free hit. 2 orang tumbang, masih ada Sanji dapetin ke arah serang. Ternyata 2 lawan 3 kali ini. Udah masuk ke arah side, waktunya untuk di-planting dari arah bomnya. Namun masih ada Trickstar yang ternyata bisa melakukan free. Namun Sanji menjadi penyelamat EVOS. 1 poin, 7-8. Wow. Apakah akan ada overtime? Karena tentu saja ini akan menjadi round penentuan. Apakah kita akan overtime? Atau dari visual langsung saja menutup untuk di poin 9-7. Tapi sabar dulu karena EVOS tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan itu. Kesempatan menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk di World Championship. Tapi sabar dulu, karena sekarang kita akan melihat kembali di mana Nyx dan Sanji akan mencari informasi yang cukup berharga untuk teman-temannya. Di arah mid masih belum ada informasi yang didapatkan, tapi Nyx mencoba untuk mencari informasi tambahan tersebut dan masih belum ada yang kelihatan, masih belum ada kontak yang terjadi. Masih saling menjaga posisi dan juga saling menjaga informasi juga. Dilihat-lihat lagi, belum ada informasi yang dia dapatkan, tapi ada yang lewat di mana Rizky. Fran harus langsung hilang begitu saja, dieliminasi sekaligus dan menjadi informasi untuk EVOS. Tapi lihat dulu, sabar dulu karena Nyx dan teman-temannya masih berusaha. Ada yang kelihatan yaitu Magic dan ternyata front shotnya dengan menggunakan sniper sangat amat baik, connect langsung. Sementara itu 2 player dari EVOS langsung eliminasi. Sanji dan Adudu harus langsung hilang. Tapi sayangnya visual juga hanya menyisakan 2 player saja. Zen berjalan terlebih dahulu, tapi di belakangnya tidak lihat bahwa ada Reske. Dan langsung saya dieliminasi, menyisakan seorang diri menjadi last man standing melawan 3 player tersisa dari arah EVOS. Berjalan terlebih dahulu, sabar lo, jaga step. Tapi di depannya sudah terlihat ada Nyx yang langsung saja dieliminasi. 2 player sekarang. Ada Aimer dan juga Rizky yang tentu saja sudah mendapat informasi tersebut. Menggunakan sniper, sayang hanya hit mark. Masih coba untuk di-push terlebih dahulu. Tapi lawannya 2 player dan harus langsung hilang. Dan ini dia overtime pertama kita. Wow, dari beda 2 poin, 6-8 mereka bangkit dan saat ini menyamakan kedudukan yang overtime pertamanya pun terbuka. Dan dari kedua tim sudah switching side di mana EVOS sudah kembali di defender tapi Nyx dapetin Sanji di arah mid. Yes, sebuah keunggulan buat visual di arah round 17 ini. Masih coba ditahan. Masih belum ada usaha yang mencoba untuk maju cepat, tapi Rizky di tempat yang semula sudah terprediksi oleh seorang Fran. Kehilangan 2 pemain di arah early-nya. Bukan sebuah kabar bagus buat EVOS Esports kali ini. Dan 3 orang terakhir yang pastinya bakal mencoba untuk memberikan pertahanan terbaik mereka. Aimer bisa pick off.
Dari arah entry A-nya udah mulai kelihatan. Tapi Aimer sendirian tidak bisa berbuat banyak. Andudu coba buat masuk. Namun posisinya masih terlalu jauh. Dan ada planting the bomb yang sudah mulai dilakukan kali ini. Masih mencoba untuk bermain sneaky tapi ini sudah mulai muncul. Dari arah tengah, Andudu pun bakal join the fight lagi. Daripada akhirnya Nix dan Andudu tumbang di tangan seorang Zeda 9-8. 9-8 posisinya semakin dak-dik-duk zer. Yes. Ini semakin deg-degan lagi dan kita akan melanjutkan kembali EVOS yang kali ini akan menjadi attacker, defender dipegang oleh Visual Esports. Setup sudah mulai coba dilakukan, beberapa flashbang bakal coba untuk melempar dengan ada frag grenade tambahan. Tapi Nix tumbang, kali ini berbahaya buat EVOS karena bermain dengan potong kotor saja. Jelas tidak bagus dari segi posisi. Walaupun kawan dari Visual dengan mendapatkan keunggulan jumlah player mereka bisa bermain dengan lebih melebar lagi. Dengan lebih menyebarkan posisi lagi. Agar bisa mengolah informasi dengan maksimal. Namun kali ini semuanya senyap, semuanya sunyi. Tidak ada gerakan tambahan, masih ada yang lewat di area beranda. Belum connect dari tembakannya. Sanji masih coba untuk mengambil alih role sniper. Bisa dapetin satu tembakan Sanji! What a shot! Berhasil! Wellbang merupakan satu orang run tanpa diduga. Keunggulan menjadi seimbang 4 lawan 4. EVOS butuh lebih dari keajaiban, tapi keajaiban itu sudah terjadi di tangan seorang Sanji. Apakah kali ini akan dilanjutkan? Itu bakal menjaga di sisi tengah terlebih dahulu. Sudah ada pergerakan yang cukup agresif dari seorang Andudu kali ini. Bergerak cukup masif. Di belakang juga bakal coba dipegang sama seorang Sanji. Tetap berfokus, Trickster tumbang di tangan seorang Rizky. Ternyata setnya sudah mulai terbuka dan berada di area backside. Langsung coba selesaikan kali ini. 3 lawan 2 masih berlanjut. Bom akan coba di planting terlebih dahulu. Momentum terbuka, tapi lihat bagaimana seorang All dapat tinggal seorang Rizky. 2 lawan 2 dalam keadaan bom sudah terpasang. Apakah bisa di retake? Apakah bisa untuk diambil alih? Kali ini Magic berada di sisi atas. All coba berduel, berhasil Magic! Langsung menatap 2 orang dan kemenangan untuk Visual Esports! Wah, itu dia langsung ramaikan. Ternyata Visual masih bisa memegang kendali atas EVOS. Ini dia pengalaman yang tidak pernah berbohong. Dengan All yang langsung menunjukkan eksistensinya. Wow. Visuals otomatis langsung memukul mundur EVOS dan juga mengamankan tiket menuju World Championship. Itu dia All, berikan satu buah gaya terbaikmu. Oh my god, gokil banget. Yes. Satu langkah lagi. Betul, nice try.